Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadir Rasulullah amma ba'd. Perkenalkan, saya Dr. Abdullah Rahman Saleh SSMPD. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tepat pada program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Dan saat ini saya mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 ini merupakan mata kuliah wajib kampus, ya, dengan kode mata kuliah MKWI 214. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa yang berada di Sekolah Tinggi Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan. Adapun deskripsi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 ini meliputi hakikat ibadah, macam-macam ibadah, yang dimaksud adalah ibadah khas dan am, fungsi, hikmah, dan makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua adalah hakikat akhlak, kajian filosofis tentang akhlak, moral, akhlak individual dan juga sosial, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap lingkungan, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak dan juga tasawuf. Yang ketiga, pandangan Islam tentang makna kehidupan, makna spiritual, kejayaan hidup, konsep muamalah, ruang lingkup muamalah, prinsip-prinsip bermuamalah, dan akhlak muamalah. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi hakikat ibadah, sholat, puasa, haji, ibadah amalia, akhlak dan macamnya, muamalah, Islam dan persoalan hidup, serta pekerjaan, Islam dan juga masalah jabatan di dalam pekerjaannya. Adapun capaian pembelajaran di dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta dapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, menginternalisasi nilai-nilai dan norma serta etika di dalam akademik atau dalam berpendidikan. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibanding keahlian di bidang keahlian secara mandiri. Yang kesepuluh, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selanjutnya, capaian mata kuliah Al-Islam dan juga Kemuhammadiyahan. Yang pertama, memiliki pemahaman tentang rancangan pembelajaran semester mata kuliah kemanusiaan dan keimanan serta dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam kontrak perkuliahan. Yang kedua, memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat ibadah. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang benar tentang sholat. Yang keempat, memiliki pemahaman yang benar tentang puasa. Yang kelima, memiliki pemahaman yang benar tentang haji dan rukun serta syaratnya. Yang keenam, memiliki pemahaman yang benar tentang ibadah maliyah. Yang ketujuh, memiliki pemahaman yang benar terhadap akhlak dan macam-macamnya. Yang kedelapan, memiliki pemahaman yang benar terhadap muamalah. Yang kesembilan, memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam dan kehidupan dan dalam pekerjaan.
Yang ke-10 memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam dan masalah harta serta jabatan. Dan yang ke-11 memiliki pemahaman yang benar terhadap ibadah, akhlak, dan juga muamalah untuk menciptakan pribadi yang berkualitas. Dalam proses perkuliahan, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhamadian 2 ini ditempuh sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali dalam tatap muka, teori, dan juga diskusi. Kemudian 2 kali pertemuan masing-masing adalah ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya saya akan melakukan proses pembelajaran secara luring atau di dalam kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sehat belum? Sudah. Baik. Ada berapa yang hadir di kelas ini? 20 berapa? Dari berapa? Baik. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan ya. Sebagaimana pertemuan kemarin kita sudah bertatap muka. Apa pembahasan kita kemarin? Tentang apa? Materi tentang AIK 2, tujuan ibadah ya. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat ibadah. Sudah siap semua? Siap. Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau salah satu di antara kalian memimpin doa. Silakan. Siapa yang memimpin doa? Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk keyakinan dan percaya kita masing-masing berdoa mulai. Telah selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Kita sebelum memulai mata kuliah kita di pagi hari ini, kita absen dulu ya. Absen dulu. Abdul Aziz? Ada ya? Oke, ada Saputri Koli? Ada Astuti Talo? Hadir. Hadir ya. Ada Intan Dolu? Hadir. Ada Rahmatia Lampo? Hadir. Ada Alfiati Jasinta? Hadir. Semuanya hadir ya? Ada berapa yang hadir? Baik, alhamdulillah. Kita doakan yang tidak hadir semoga sehat dan tidak ada halangan suatu apapun ya. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita di pagi hari ini. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, berkaitan dengan hakikat ibadah. Pernah dengar kata ibadah? Pernah dengar? Apa itu ibadah? Coba salah satu di antara yang bisa menjawab. Oke, silakan. Mengerjakan sholat. Iya, itu salah satu contoh. Tapi yang Pak maksudkan definisi dari ibadah itu apa? Ada yang ingat? Ya, silakan. Ibadah adalah sesuatu yang dilakukan sebagai kita manusia itu menghormati adanya. Baik, ibadah yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk penghambaan atau penghormatan tertinggi kepada Tuhannya, kepada Rabb-Nya, ya, kepada yang menciptakan. Karena kita adalah hamba. Manusia ini semua ciptaan Tuhan. Kita lihat ya. Di pertemuan ini kita tidak hanya mengajak memahami konsep tentang ibadah itu, tetapi bagaimana juga menganalisis, berdiskusi, kemudian menemukan solusi terhadap persoalan nyata dalam kehidupan ya. Untuk itu setiap mahasiswa berpartisipasi aktif sehingga proses belajar menjadi bermakna. Oke, kita masuk nih topik pembahasan kita. Yang pertama kita harus tahu tentang konsep ibadah. Yang kedua, klasifikasi ibadah.
Yang ketiga, Fungsi ibadah. Yang keempat, hikmah dari ibadah itu. Kemudian yang kelima, ibadah. Konsep ibadah. Apa sih konsep ibadah itu? Silakan. Konsep ibadah adalah tidak hanya penyembahan antara makhluk dan Tuhan, tetapi dari beberapa kualifikasi yang bisa dijelaskan sebagai ibadah, yaitu perbuatan baik antara makhluk. Adapun fungsinya itu untuk kehidupan kita dalam lingkungan sosial atau lingkungan sekitar, dan hikmah yang didapat adalah untuk setiap hari ataupun dalam lingkungannya kita punya hubungan silaturahmi yang baik dan benar, dan maknanya adalah sebaik-baiknya manusia adalah berguna untuk manusia. Oke, baik. Ya, kita beri aplaus dulu untuk dari Al-Tiyati, ya. Apa itu yang dimaksud? Ya, bahwa ibadah yang sesungguhnya baru dapat terwujud apabila memiliki 3 unsur. Yang pertama apa? Kita lihat, ya. Yang pertama, seseorang hamba itu tidak menganggap apa yang berada dalam dirinya sebagai milik pribadinya. Artinya apa? Seseorang harus mengakui keberadaan Tuhan, Allah yang berkehendak. Ya, kita lihat dalam Al-Quran. Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan setiap janin, setiap hamba, setiap anak calon manusia itu dari perut ibunya. Setiap manusia yang lahir itu atas campur tangan dan kehendak. Yang kedua, seorang hamba, ya, dalam konteksnya berkaitan dengan ibadah tadi, menjadikan segala aktivitasnya bermuara hanya kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dalam menjalankan perintah Allah yang bisa orang Islam, ya, apa kewajiban yang harus dia lakukan dalam satu hari? Sholat 5 waktu. Melaksanakan kewajiban yang kepada Allah tidak bisa ditawar-menawarkan, ya. Sejak dia balik sampai dia meninggal. Ya, ketentuannya wajib sholat 5 waktu sehari semalam, tidak boleh ditinggalkan kecuali halangan syar'i. Misalnya perempuan kalau datang bulan tidak boleh sholat karena haram hukumnya. Selain sholat 5 waktu, apa ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim? Kayak rukun iman nih. Rukun iman ada berapa? Kita kalau bicara tentang ibadah itu iman kan? Apa? Ibadah. Rukun iman apa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada hari terakhir, iman kepada jangan terkecoh ya. Rukun iman itu ada kan? Islam ada Buniyal Islamu ala khamsin, ya kan? Masih ingat waktu TK, waktu SD? Kalau rukun iman itu ada 6, kalau rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Berapa saja? Pertama, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, setelah syahadat apa? Iqamis shalah, menegakkan salat. Salat ada berapa kali sehari? Setelah salat apa? Setelah salat rukun Islam. Jangan kemana-mana, ya. Rukun Islam. Setelah salat apa? Syahadat, salat, terus puasa. Kalau urutkan. Membayar zakat. Terus yang keempat, puasa di bulan. Yang kelima, ibadah haji bagi yang mampu, ya, sunnah. Nah, ketiga, ya, prinsip konsep ibadah menunjukkan kewajiban itu atau beliau. Yang ketiga adalah menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, bukan hanya sekedar formalitas beriman saja kepada Allah, tapi menjadi Allah itu sebagai tujuan hidup. Maka sebentar sekarang kita belajar di kelas itu bagian dari ibadah tidak? Ibadah kan? Perintah tidak? Perintah apa? Menuntut ilmu apa? Ilmu Allah. Ilmu Allah banyak ragam, ya. Nah, termasuk salah satu dalamnya menuntut ilmu
berkuliah, bersekolah itu bagian dari ibadah. Maka harus luruskan niat ketika datang ke kampus. Saya pergi ke kampus niatnya menuntut ilmu atau menjadi sarjana. Menjadi sarjana mah dampak dari proses itu, ya. Dampak daripada proses yang kita lalui. Niatnya harus menuntut ilmu. Maka apa? Menjadi pahala. Setiap langkahnya yang diayun itu dapat pahala. Setiap langkah yang diayun akan dihapuskan dosa, diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu, yaitu lebih tinggi beberapa derajat dibanding orang yang hanya sekedar beriman. Oke? Itu konteksnya situ ya. Jadi selain kewajiban sholat, kewajiban puasa, kemudian kewajiban membayar zakat, kemudian apa tadi? Pergi haji atau pergi umroh ke tanah suci bagi yang mampu. Yang ketiga tadi apa? Menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita itu hanya bermuara kepada Allah. Seorang hidup di dunia tujuan akhirnya kepada Tuhannya. Apapun agama, suku, bangsanya, pada akhirnya dia akan meninggalkan dunia. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Nah, saya orang Islam nggak mungkin meninggal. Gimana orang hidup tidak meninggal? Ya kan? Orang yang hidup pasti mati. Maka dalam Al-Baqarah ya, dalam Al-Quran itu Allah sebutkan manusia itu mengalami fase kehidupan itu 2 kali, fase kematian juga 2 kali. Betul tidak? Coba buka surah Al-Baqarah ayat 27-28. Coba cek. Oke, nah yang delapannya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya. Kita garis bawahi ayat 28. Allah itu bertanya, Tuhan itu bertanya, kaifa takfuruna billah? Mengapa kamu ingkar kepada Tuhanmu, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati, kamu dulu tidak ada. Allah yang datangkan kan? Allah yang hadirkan, betul? Coba lihat dalam surah At-Tuhan juga ya. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ya kan? Apakah kamu dulu itu apa? Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu itu yatim? Ya, tidak punya apa-apa, ya kan? Dulu kamu itu mati, tidak ada artinya, ya. Fa'ahyakum, kami yang memberi kehidupan. Betul tidak? Nah, semua orang yang pernah hidup dulu sekarang sudah tidak ada. Artinya fase kehidupan itu seperti itu, mengalami berbagai ya problem, mati hidup dan nanti hidup selamanya. Oke, itu tadi kita bicara tentang konteks ibadah. Ya. Nah, ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang konteks ibadah. Ya, kita lihat di dalam surah Al-Zariyat ayat 56 ya. Ini menjadi ayat yang viral ya, ayat yang tidak lagi asing di dunia kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah ya kata Allah SWT dalam Al-Quran itu Allah berfirman, tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Berarti hidup kita ini dihadirkan Allah untuk sholat ibadah, pergi gereja ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, menuntut ilmu ibadah, belajar ibadah, bahkan bernafas sekalipun ibadah. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada dalam menjalankan agama yang lurus.
diperintahkan untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi beribadah itu harus ikhlas. Ya, tidak harus dipaksakan, ya. Harus ikhlas, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat tujuan ibadah tadi apa? Untuk menggapai ketakwaan. Lihat ini Al-Qur'an ayat 21. Coba sampai bisa bacakan. Ya, bisa kelihatan kan? Bisa, coba baca. Ya, keras. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu tujuan daripada ibadah adalah untuk menggapai ketakwaan. Lihat tuh. Ya ayyuhan nas, wahai segala manusia, ubudu rabbakum, sembahlah kepada Tuhanmu alladzi yang khalaqakum, menciptakan kamu, wal ladzina, dan orang-orang yang min qablikum, yang sebelum kamu, la'allakum, agar tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu salah satu tujuan Allah menciptakan, menghadirkan manusia ketika dia diperintahkan beribadah agar dia menjadi takwa. Tentang klasifikasi ibadah. Ya. Klasifikasi ibadah. Apa maksudnya ini klasifikasi? Coba, ada yang bisa menjelaskan klasifikasi ibadah? klasifikasi ibadah, misalkan ibadah. Iya, kita harus mengkategorikan kelas, ya kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau kita bahasa umumnya begitu. Klasifikasi, jadi kita memilah. Oh, ini ada ibadah yang sifatnya mahdoh, ada yang ghairu mahdoh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kan begitu. Nah, coba contoh, berikan salah satu contoh ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Lupa. Oke. Ya, apalagi? Sholat lima waktu, ya. Ustaz, ini mau jadi guru kan, jadi calon ustaz kan? Nah, ibadah mahdoh itu apa tadi? Coba lihat dia sendiri. Ibadah khusus, ibadah yang tata cara, syarat, rukun, dan waktunya telah ditetapkan secara rinci oleh Allah. Sholat sudah ditetapkan kan? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Adapun sholat-sholat lain yang diperintahkan itu bagian daripada sunnah. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbaka maqaman mahmuda. Surat apa itu? Surat apa? Al-Isra. Oke. Fungsi ibadah. Itu bisa fungsi ibadah. Apa? Sebutkan. Satu. Taat kepada Allah. Dua. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang terakhir membentuk menjadi apa dia? Menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik. Selanjutnya hikmah ibadah apa? Ketenangan jiwa. Lanjut, makna spiritual ibadah. Kenapa kita harus beribadah? Apa makna spiritualnya? Yang pertama, Internalisasi nilai. Maksudnya internalisasi nilai. Ya, ketika orang sibuk bekerja dengan kehidupan dunia, punya problem yang banyak dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tua, dengan kakak-adik, kalau dia tidak dekat kepada Tuhannya, dia jauh dari Tuhannya, dia akan terus berkecamuk di dalam dirinya, tidak ada ketenangan. Tapi kalau dia menginternalisasikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya, dia akan merasakan ada ketenangan batin, ya kan? Coba orang punya problem yang begitu besar, kemudian dihadirkan Tuhan, ya dia baca Quran tengah malam, ya dia sujud, ya dia menangis di atas sejadah, di atas tanah, tapi terdengar sampai di langit, sampai terguncang itu arsy Allah itu, ya kan? Nah, begitulah ya makna spiritual. Jadi ketika seseorang sibuk dunianya, tapi dia kembali kepada Tuhannya, dia ingat pada Tuhannya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dia akan mendapatkan. Di sesi akhir ini kita akan diskusi, walaupun tadi sudah sampai direct ya, sampai kita diskusi. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Berkaitan dengan ini tema ini yang kita bicarakan di pagi hari ini. Silakan kalau
ada yang diskusi, bertanya tentang apa yang tadi belum kita jelaskan atau mungkin tadi kita terlewati, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah jelas semua? Sudah jelas? Yang benar. Sudah jelas ya? Oke, baik. Poin penting yang ingin saya garis bawahi. Sebagai seorang hamba, ya siapapun dia tadi kita sudah bicarakan, apapun agamanya, apapun sukunya, ibadahnya dia hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Yang kedua, apa? Dalam setiap urusan mengambil keputusan apapun itu, dia harus bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada yang lain. Kenapa? Kalau dia bersandar kepada Tuhan, Tuhanlah sang pemberi solusi. Ya, kita kadang kemudian saya punya persoalan ini, datanglah ke Alfiati, Ati, kasih dong saya solusi. Apa sih problemnya? Nah, dia cari tahu dulu memang masalah apa kok minta saya kasih solusi, kan begitu. Tapi kalau Allah nggak perlu tanya solusi dan tanya masalahnya, Allah tahu masalah kita, tinggal minta solusi aja. Tapi kalau manusia sama, ketika kita sakit datang ke dokter, dokter tolong saya jawab, kamu cerita dulu kamu sakit apa dulu, ya kan? Ya. Dokter mendengarkan dulu tuh cerita kita bla bla bla. Oh saya tadi malam begini terus misalnya begini. Oh diagnosa dulu dia, baru dia ngasih resep tuh. Itu pun baru resep ya, belum tentu nyembuhin. Oke? Dokter itu bekerjanya mendengarkan, kemudian menganalisa, memberi saran. Resep itu bagian dari saran atau solusi, tapi bukan mengobat. Yang mengobati siapa? Allah. Orang beriman dia begitu. Harus percaya bahwa yang menyembuhkan itu Tuhan. Ya, betul nggak, Aisyah? Betul. Yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan manusia. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Nah, maka kita kalau punya problem itu datang kepada Tuhan. Yang ketiga terakhir, apa tadi? Apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan di muka bumi ini bagi seorang hamba, bagi seorang manusia adalah orientasinya beribadah. Sekarang kita mengakhiri pertemuan. Untuk itu saya minta lagi salah satu di antara teman-teman untuk memimpin doa sebelum kita berpisah. Silakan. Ya, gantian boleh atau yang tadi lagi. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Pembelajaran kita atau pembelajaran kita di pagi hari ini berkaitan dengan mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah 2 sudah selesai dengan topik tadi apa? Hakikat. Diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa direkam, bisa dicatat ya, dan insya Allah ya bisa menjadi bekal untuk bisa diajarkan kepada yang lain. Begitu ya tujuan belajar kita. Baik, demikian pertemuan kita di hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kurang sesuai. Tentu semua kebenaran adalah milik Allah dan Rasulnya ya. Dan kehilafan, kesalahan, kealpaan adalah milik pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses pembelajaran atau perkuliahan secara luring di kelas bersama mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses sertifikasi dosen, terkhusus kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Lembaga LL-Dikti Wilayah 15 Provinsi Nusa Tenggara Timur, teman-teman dosen sejawat dan rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh pimpinan dan sivitas akademika STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.